Hai Medsoster, jumpa kembali di channel Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya Anto Agusta. Sebelum kita bercerita, sebelum kita ngomong-ngomong segala macam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Loncengnya juga. Jadi informasi bisa langsung setiap kali langsung sampai kepada Anda. Demi kemajuan channel ini juga, saya sangat berharap kepada para Medsoster untuk subscribe. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjutkan kembali di episode sambungan dari yang lalu, yaitu masih tentang supergroup Pink Floyd. Tahun 1968, Pink Floyd menyelesaikan album kedua mereka, A Saucerful of Secret, pada 1968 di Abbey Road Studio sudah sangat terkenal itu studio itu. Album ini berhasil menduduki nomor 9 di chart Inggris dan bertahan selama 11 minggu. A Saucerful of Secret juga diwarnai oleh kontribusi terakhir si Barrett untuk Pink Floyd, yaitu lagu Jack Band Blues. Norman Smith awalnya tidak yakin dengan album ini. Wright diwawancaranya dengan Mark Blake mengatakan Norman menyerah di album kedua ini. Dia selalu mengatakan, kalian tidak boleh merilis 20 menit yang aneh dan berisik ini. Bahkan Smith sempat menggantikan Mason di lagu Remember Day karena Mason cukup kesulitan untuk mengisi salah satu part drumnya. Di album ini juga untuk mengilustrasikan struktur musiknya, mereka menciptakan sistem notasi sendiri. Saking gilanya gitu ya. Karena baik Waters maupun Mason kurang piawai membaca notasi. Sementara Gilmour mendeskripsikan metode ini seperti diagram arsitektural, jadi nggak karu-karuan gitu kayaknya. Jadi mereka bingung dengan bagaimana menotasikan secara terstruktur gitu kan. Juli 1968, Pink Floyd kembali ke Amerika untuk kedua kalinya, ditemani oleh Soft Machine dan The Who. Pink Floyd menjalani tur besar pertama mereka Desember 1968. Mereka merilis single Point Me at the Sky yang sayangnya kalah sukses dengan single-single mereka sebelumnya. Single ini menjadi yang terakhir sebelum nantinya mereka merilis Money di tahun 1973. Awal tahun 1969, sutradara asal Swiss Barbet Schroeder yang merupakan fans Pink Floyd membawa potongan film debutnya dan meminta Pink Floyd untuk mengisi soundtracknya. Gila nggak itu? Sudah mulai masuk ke sana-sana. Sementara yang lain, cerita-cerita yang lalu, betapa susahnya mereka. Tapi Pink Floyd ini, wah, manis banget gitu loh. Schroeder juga meminta agar Pink Floyd tidak membuat lagu instrumental seperti background soundtrack pada umumnya. Jadi ini sutradaranya juga agak nyeleneh juga. Tetapi lagu utuh yang nantinya akan dimasukkan dalam adegan film. Pink Floyd mengerjakan ini semua dalam waktu 2 minggu. Materi mereka kerjakan dengan cepat dan semi improvisasi. Asik ini. Jadi psikodelik yang ngejazz gitulah kira-kira. Orang semi improve kayak gitu kan. Mereka tidak menggunakan dubbing studio karena keterbatasan budget. Akhirnya mereka menggunakan stopwatch untuk menghitung sequence dalam filmnya, sehingga mereka tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk soundtracknya. Gila ini, pekerjaan yang gila ini. Jadi karena keterbatasan, ya itu kemiskinan itu membuat orang kreatif sebetulnya memang. Kalau kita sadar, ya begitulah. Makanya, tapi ya jangan miskin, maksudnya begitu. Bolehlah kemiskinan itu adalah bagian dari proses gitu. Dari kemiskinan itu, tapi kalau sudah kaya jangan kemaki, jangan gaya gitu loh. Jangan sombong, jangan sok gitu kan. Schroeder kagum dengan betapa cepat membuat dan merekam materinya. Album soundtrack ini akhirnya menjadi album ketiga Pink Floyd.
dengan judul More 1969. Album ini menjadi album pertama tanpa ada kontribusi sedikit pun dari Syd Barrett, serta album soundtrack pertama yang dibuat oleh band rock Inggris. Nah, itu kan aneh. Itu nanti ada urusannya dengan yang lain-lain. Pink Floyd ini memang kayaknya mbah-mbahnya progresif kayaknya itu. Cocok memang dia jadi mbahnya itu. Album selanjutnya dirilis tahun yang sama, tepatnya di bulan November, adalah Yuma Guma 1969. Album ini merupakan double album pertama Pink Floyd. Dua side pertama diisi oleh live album yang direkam di Manchester College of Commerce dan Mother, sebuah klub di Birmingham. Sedangkan dua side terakhir diisi oleh single-single eksperimental yang ditulis oleh masing-masing personil. Jadi mereka punya kesempatan untuk berkreasi dan menunjukkan kapasitas mereka masing-masing. Yuma Guma berhasil menduduki peringkat kelima, bertahan selama 21 minggu di chart Inggris. Setahun setelahnya, Oktober 1970, Pink Floyd kembali merilis album Atom Heart Mother. Versi album ini sempat mengudara di Inggris, tepatnya bulan Januari. Tetapi perbedaan pendapat masalah mixing akhirnya membuat mereka merekrut Ron Gissing untuk menyelesaikan masalah sound. Ya, Pink Floyd memang sangat sangat peka dengan urusan soundnya. Nggak salah kalau sejak awal itu dia sempat bikin nama Pink Floyd Sound. Ya begitu itulah. Meskipun album ini menjadi album pertama mereka yang akhirnya menduduki nomor 1 di chart Inggris selama 18 minggu, Waters dan Gilmour tidak menyukai album ini. Di wawancaranya dengan Nicholas Schaffner, Waters mengatakan, "Aku lebih suka jika album ini dibuang saja ke tempat sampah dan tidak pernah lagi didengarkan oleh orang-orang." Gilmour sempat mendeskripsikan album ini sebagai kumpulan sampah dan mengatakan, "Kami sedang dalam masa-masa kesulitan saat itu, sehingga akhirnya kami mengais-ngais yang tidak layak." Jadi kayak gelandangan gitulah Yuma Guma itu. Kalau Anda sempat mendengarkan album itu, apa yang Anda rasakan kira-kira? Kalau yang bikin itu mengatakan begitu. Kalau saya sih asik-asik aja gitu kan. Setelah perilisan album ini, Pink Floyd mengadakan tur keliling Amerika dan Eropa sepanjang tahun 1970. Januari 1971, pasca tur Atom Heart Mother, Pink Floyd mulai mengerjakan materi untuk album baru. Masih belum terbayang tema utama apa album itu. Mereka melakukan beberapa eksperimen yang akhirnya tidak berguna. Ya, itu proses berkesenian memang begitulah. Harus banyak mencari dan proses kreatif itu harus diperas sepertinya begitu. Teknisi rekaman John Leckie mendeskripsikan sesi yang dimulai dari sore sampai pagi hari ini sebagai tidak ada apapun yang tercapai, sia-sia gitu loh. Berjuangnya nggak karu-karuan, berkeringat, berdarah-darah, tapi ya nggak berguna gitu. Mereka menghabiskan waktu yang lama untuk mengerjakan sound yang sederhana atau riff gitar. Hingga pada akhirnya di bulan Oktober 1971, mereka merilis album ke-6, Middle, yang berhasil bertahan selama 82 minggu di nomor 3 chart Inggris. Middle tahun 1971. Album ini menandai transisi yang lebih total dari era Barrett ke era modern Pink Floyd. Sudah selamat tinggal Barrett banget itu di album itu. Jean Charles Costa dari majalah Rolling Stone menuliskan, tidak sekedar menjadikan gitaris David Gilmour sebagai pembentuk utama struktur musik grup ini, tetapi juga menunjukkan bahwa grup ini sedang menuju ke arah yang benar. Berarti Syd Barrett dianggap tidak benar gitu kan. Majalah NME juga memuji album ini sebagai album yang luar biasa bagus dan mengatakan lagu Echo sebagai puncak yang diperjuangkan oleh Pink Floyd selama ini. Sayangnya komentar pujian album ini juga dibarengi dengan beberapa kritik pedas. Salah satunya adalah dari Michael Watts dari majalah Melody Maker yang mengatakan album ini adalah soundtrack untuk film yang tidak pernah ada. Terlalu heboh
emosional dan tidak bermakna. Ya biasa kan, pro dan kontra itu mesti ada gitu kan. Tapi ada yang mengatakan ini luar biasa, ada yang mengatakan ya ini nggak jelas kayak itu kan. Pasca menggarap album More yang menjadi soundtrack untuk film yang berjudul sama, Pink Floyd sebenarnya beberapa kali mengerjakan soundtrack untuk beberapa film seperti The Committee 1968 dan sebagian dari Zabriskie Point 1970. Kesuksesan film More juga membuat sutradara Barbet Schroeder kembali lagi mengajak Pink Floyd, kayaknya ketagihan gitu kan. Wah, asik juga ini Pink Floyd ini, tak ajaknya lagi kayak gitulah. Ya, ini orang-orang mendem gitu, tapi nggak semendem Syd Barrett gitu kan. Lalu Pink Floyd diajak untuk mengisi soundtrack filmnya yang kedua dengan judul La Vallée 1972. Dibuatlah album ketujuh, Obscured by Clouds 1972. Lagu-lagu di album ini lebih pendek-pendek dan ekonomis, serta mendapat pengaruh yang sangat kuat dari musik country. Lagu Childhood's End di album ini menjadi lagu terakhir yang liriknya ditulis oleh Gilmour sebelum ia kembali menulis lirik di album A Momentary Lapse of Reason. Untuk episode Pink Floyd yang kali ini sepertinya cerita ini sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk episode berikutnya. Jadi untuk lebih mengerti lagi Pink Floyd memang harus terputus-putus karena memang Pink Floyd ini ceritanya panjang sekali. Jadi Matt Soster jangan bosan ya, karena Pink Floyd ini sesuatu banget gitu loh bagi sebuah kelompok progressive rock, ya psikodelik dan lain sebagainya. Kira-kira begitu aja untuk para Matt Soster pecinta progressive rock. Sampai di episode berikutnya masih tentang Pink Floyd. Ciao.